Cek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, dan untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Thariqul Jannah dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berada di majelis rutin kita hari Selasa, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas masalah keseharian kita, terutama dalam kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang al-huquq wal wajibat, hak-hak dan kewajiban seorang hamba. Adapun hak dan kewajiban seorang hamba, maka dia terkait dengan yang paling utama dan utama. Hak dan kewajiban yang utama dan paling pertama adalah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban dan hak kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, hak dan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hak dan kewajiban kita kepada nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, hak dan kewajiban kita kepada sesama kita, sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah, maka yang pertama akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hak dan kewajiban kita selaku anggota keluarga. Di antara tugas dan kewajiban anggota keluarga adalah dalam berumah tangga, dan pokok dari keluarga atau rumah tangga ini adalah keberadaan suami dan juga istri. Maka dalam kajian siang hari ini kita akan membahas hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Apa hak istri, apa kewajiban istri kepada suami? Apa hak suami dan apa kewajiban suami kepada istri? Kira-kira judulnya bermanfaat atau tidak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah selesai aja berarti kan. Alhamdulillah, hak dan kewajiban pasangan suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, yang harus difahami dulu adalah
Setiap hak masing-masing adalah kewajiban pasangannya. Begitu juga kewajiban masing-masing adalah hak pasangannya. Artinya lebih tegas kita katakan hak seorang suami adalah kewajiban istri. Sementara hak istri adalah kewajiban suami. Berkait dengan kewajiban dan hak ini, maka yang paling enak adalah menuntut hak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah menjalankan kewajiban terlebih dahulu untuk nanti dapat bonus kepenuhan haknya. Kalau kita melaksanakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hak dan kewajiban ini, maka insya Allah kehidupan rumah tangga akan mendapatkan harapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagi kalian pasangan. Suami pasangannya istri, istri pasangannya suami. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan juga mawaddah, warahmah, dan rahmah. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatil liqaumi yatafakkarun, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yang menggunakan pikirannya dengan baik. Jadi kehidupan berumah tangga itu memang keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah manusia pun melaksanakan hal itu. Walaupun sekarang ini terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetapi fitrah manusia tentu menolak penyimpangan itu. Yang namanya laki-laki senangnya sama perempuan, perempuan senangnya sama laki-laki. Pak Asep senangnya sama Fatimah. Kalau Pak Asep senangnya sama Asep lagi bahaya. Ya, oleh karena itu azwajan, berpasang-pasangan ini sangat penting dan sesuai dengan fitrah setiap manusia. Nah, untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ini perlu diperhatikan tema kita siang hari ini tentang hak dan kewajiban. Ketika setiap pasangan lebih mendahulukan kewajibannya kepada pasangannya, maka insya Allah Allah akan memberikan haknya. Tetapi sebaliknya, ketika masing-masing pasangan lebih menuntut haknya terlebih dahulu ketimbang semangat melaksanakan kewajibannya, yang ada adalah saling menuntut. Kalau saling menuntut, berarti yang dilihat adalah kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihan, alhamdulillah senang, tapi begitu kurang atau begitu tidak dikatakan sesuai dengan harapannya, maka mulai terjadi cekcok dan keributan. Kenapa? Karena masing-masing lebih mendahulukan hak. Nah, untuk itu penting membahas hak-hak dan kewajiban agar masing-masing kita lebih termotivasi untuk menjalankan kewajiban kita terhadap pasangan kita masing-masing, baru nanti hak itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita istri maupun suami. Maka apakah hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri? Begitu juga hak dan kewajiban istri terhadap suami. Kita tegaskan sekali lagi bahwa hak istri adalah kewajiban suami. Sebaliknya, hak suami adalah kewajiban istri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah huququz zaujati ala zaujiha. Hak istri terhadap atau ke atas suaminya.
Artinya ini adalah kewajiban suami terhadap istri. Hak suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri, ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukukun maliyatun, hak materi, hak harta. Istri berhak dalam urusan harta, dalam urusan benda atas suaminya. Artinya kewajiban suami terhadap istri dalam bab harta dan benda. Lizaujati ala zaujiha hukukun maliyatun wahiyal mahru wan nafaqatu was sukna. Hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istri itu disebutkan ada 3. Yang pertama al-mahar, mahar, bahasa kitanya mas kawin. Mas kawin. Meskipun orang Sunda tetap mas kawin. Ya. Enggak ada kawin ya. Mas kawin tetap karena artinya mahar ya. Yang kedua an-nafaqah, nafkah. Ya. Yang ketiga as-sukna, tempat tinggal. Bahasa kitanya sandang, pangan, papan, kira-kira begitu ya. Cuma ini bahasanya bahasa para ulama. Al-mahru. Yang kedua, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, hukukun ghairu maliyah, hak selain hak kebendaan dan harta. Artinya kewajiban suami terhadap istri yang selain benda atau harta. Apa itu? Yang pertama al-adlu. Al-adlu fil qasami atau fil qismi, adil di dalam pembagian. Yang kemudian al-mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri, suami wajib memperlakukan istri dengan ma'ruf, dengan baik. Yang ketiga adamul idrar bizaujah, tidak melakukan hal yang membahayakan istrinya, tidak membahayakan fisiknya, tidak membahayakan spiritualnya. Ini merupakan kewajiban suami. Kalau dia melakukan hal yang membahayakan fisiknya, maka dia berdosa. Atau dia membahayakan spiritualnya, suami juga berdosa. Dia harus jaga kebaikan ini. Baik, sekarang kita masuk kepada penjelasan lebih detail. Hak istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istri dalam urusan mal, urusan harta atau urusan benda. Yang pertama apa tadi? Al-mahru, mahar atau mas kawin. Al-mahru huwal mal alladhi tastahiqquhu az-zawjah ala zawjiha bil 'aqdi 'alaiha aw bid-dukhuli biha. Mahar ini adalah harta yang merupakan hak istri terhadap suami. Kapan? Sejak pertama mereka halal menjadi suami istri, sah menjadi suami istri. Untuk itulah mahar menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus diberikan suami atau calon suami ya kepada istrinya. Maka ketika akad nikah terjadi, ketika wali mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai, maka dijawab, gimana jawabannya Pak? Saya terima. Masya Allah, lancar ini, berarti memang udah pengalaman ya, Masya Allah. Iya, saya terima, kan begitu kan? Dengan mas kawin yang tersebut tunai, sah. Maka sejak saat itu mahar mas kawin yang tersebut tadi menjadi berpindah milik. Dia sudah tidak menjadi milik suaminya, tetapi dia milik mutlak istrinya.
Di tengah jalan suaminya boleh nggak menggunakan itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ingat-ingat Pak, dulu mahar bapak sama istri bapak itu apa? Nah, begitu nanti lagi ada butuh segala macam, kemudian dilihat, ini kayaknya boleh nih saya pakai aja ya. Kan kamu istri saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik suami lagi. Saya terima nikahnya dengan sekian tunai, sudah menjadi milik zaujah, milik istri. Itu kewajibannya. Maka harus minta izin. Ya. Ngapain izin sama istri? Lah kan saya ngasih. Sekarang udah nikah. Harta saya, ya, harta dia jadi harta saya. Harta saya belum tentu jadi harta dia. Biasanya begitu, ya. Enggak, masing-masing haknya. Ya. Harta suami adalah milik suami. Harta istri adalah milik istri. Nanti kaitannya dengan hibah, dengan waris, dengan wasiat dan segala macam tuh. Ya. Makanya harus jelas mana hak, mana kewajiban. Mahar itu hak siapa? Hak istri, kewajiban suami. Sudah selesai. Ya. Nggak usah dirubah-rubah lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah." Berikan shadaqat, ya. Mahar itu. Mahar disebut dengan kalimat shadaqat. Ya, ada arti shadaqat itu artinya sedekah, ada shadaqat itu artinya sidik, jujur, benar. Jadi mahar itu harus berdasarkan nilai kebenaran, nilai kejujuran, dan juga sedekah. Sedekah bukan berarti kita memberi begitu saja. Ini kewajiban. Ya, sehingga ketika sudah akad nikah, maka itu menjadi hak penuh dari istri karena dia kewajiban suami. Ikraman laha wa i'zazan lil mar'ah au lizaujah. Sebagai penghormatan dan pembahagiaan kepada istri. Nah, begitu. Ya. Baik. Itu yang pertama, mahar. Yang kedua apa tadi? An-nafaqah, nafkah. Ijtama'a ulama'ul Islam ala wujubin nafaqati zaujat ala azwajihin bisyart tamkinil mar'a nafsiha li zaujiha. Jadi para ulama kita, ulama Islam sudah bersepakat, ya, bahwa nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Bahkan dia wajib menafkahi semuanya, itu yang menjadi tanggung jawabnya dia. Ya. Tapi penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami. Nah, kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, maka kewajiban nafkah gimana? Tetap sama suami. Bukan pindah kepada istri. Kan gaji kamu lebih besar dari saya. Saya kan cuma 1/4 kamu. Ya tetap. Suami tetap berkewajiban. Kalau istri mau membantu, itu pahala bagi istri. Tapi ketika istri menderma, ya, dia bersenang hati memberikan sebahagian daripada penghasilannya untuk urusan rumah tangga yang asalnya kewajiban suami, boleh atau tidak? Boleh. Itu kebaikan, bukan kewajiban dia. Jangan lantas jadi keenakan, jadi berubah. Ya. Kalau suami dibantu istri enak nggak? Enak, tapi jangan keenakan, sehingga menjadi kebalik. Ya, bulan pertama kewajibannya dibayarin sama istrinya, bulan kedua dibayarin, bulan ketiga begitu nggak dibayarin nagih. Kok kamu belum bayarin? Nah, nggak boleh begitu. Kewajiban nafkah tetap ke atas pundak suami, karena nafkah hak istri atas suami, artinya kewajiban suami ke atas istri. Jelas ya? Nafkah, mahar, nafkah. Yang ketiga apa tadi? Sukna. Apa itu sukna? Tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal juga menjadi kewajiban suami terhadap istri. Dia wajib
memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Berarti harus dibeliin rumah dong. Ya kalau belum mampu jadi kontraktor dulu ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti kalau di akhirat belum sampai kebeli juga ya nggak apa-apa. Yang penting ada sukna, bukan al-wujub ala syira'i sukna, bukan ya kewajiban membeli tempat tinggal, enggak, tetapi kewajiban memberikan tempat tinggal juga yang layak ya, sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena kalau di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Tetapi kewajiban tetap kewajiban. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak sungguh-sungguh menyiapkan ini? Ya, disiapkan. Allah Maha tahu seorang suami sanggup atau tidak. Batas kesanggupan dia itu diketahui betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menidak mampukan diri kita, tetapi berusaha semaksimal mungkin servis yang terbaik memberikan tempat tinggal untuk istri. Itu kewajiban. Menyediakan tempat tinggal yang layak. Semakin layak, semakin bagus, semakin pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang sifatnya maliyah. Benda, materi, keuangan, harta. Sekarang yang kedua, hak ghairu maliyah, hak yang bukan kebendaan, hak selain benda, selain harta. Yang pertama, al-adlu bainaz zaujat. Adil di antara istri-istri. Ini penjelasan para ulama dalam konteks poligami. Ya. Kalau yang monogami bagaimana? Yang istrinya satu bagaimana? Sama. Ya, adil terhadap satu istri. Gimana caranya adil terhadap satu istri? Satu istri aja nggak habis. Iya, bukan untuk dihabisin, tetapi untuk dipastikan hak-hak dia terpenuhi selain harta. Jadi kebutuhan istri bukan harta aja. Kebutuhan istri bukan mahar aja, nafkah saja, tempat tinggal saja. Kebutuhan istri ada lagi, apa itu? Perhatian. Nggak mesti punya istri 4 dulu. Punya istri 1 juga tetap harus perhatian. Wah, ini kan perhatian kalau istrinya 4. Saya kan istrinya 1, berarti ya nggak harus perhatian. Enggak, tetap harus. Bahkan bisa jadi dalam keadaan tertentu hak ini, hak perhatian ini lebih penting dan lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih bagus bagi istri masing-masing orang ketika dia memang sangat-sangat dibutuhkan. Kira-kira kalau saya tanya sama ibu-ibu, lebih baik dikasih uang apa dikasih perhatian, Bu? Dua-duanya. Tuh Pak, ya kan? Dua-duanya. Nggak boleh milih, dua-duanya. Nah, ini mah kajian enakan ibu-ibu. Belum, ini baru kewajiban bawa terhadap ibu. Nanti habis ini sebaliknya. Ya kan, kewajiban ibu-ibu terhadap suaminya. Ya kalau ditanya tadi enakan dikasih uang apa perhatian, dua-duanya ya. Berarti emang harus diperhatikan dua-duanya. Ya diperhatikan juga, ya keuangannya, ya kemudian tempat tinggalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kewajiban suami terhadap istri. Ya. Berbuat adil dalam hal selain kebendaan, selain harta. Yang kedua, husnul muasyarah. Berperilaku baik. Berperilaku baik. Hasan, husnu. Berperilaku baik itu gimana? Bermuasyarah, bermuamalah. Ya. Di sini bapak-bapak banyak waktu di kerjaan apa banyak waktu sama istrinya? Banyakkan waktu untuk kerja, cari nafkah, ataukah banyakkan waktu untuk husnul muasyarah sama istrinya? Nggak ada yang banyak, dikit-dikit semua. Ya, alhamdulillah kalau bermuamalah bapak-bapak dengan istri bapak-bapak ya,
Muamalahnya baik, ya alhamdulillah memang itu yang diinginkan. Ya. Jadi memang itu adalah bagian dari kewajiban. Bermuamalah dengan baik, berkata-kata dengan baik, pilih narasi yang baik. Bahwa Bapak senang didengarkan nasihatnya, arahannya, perintahnya kepada istri, maka lakukan hal yang sama. Dengarkan juga kalau istri lagi mengeluh, kalau istri lagi ingin didengarkan, dengarkan saja. Apakah narasinya, isinya bapak-bapak setuju atau bapak-bapak nggak setuju, dengarkan aja dulu. Karena yang paling enak ngomong, yang paling nggak enak denger. Tapi terkait dengan hak dan kewajiban, coba balik. Baliknya bagaimana? Upayakan coba sabar mendengarkan. Kalau sabar ngomong, ya namanya ngomong mah ya sabar, orang semua pengen ngomong gitu. Tapi coba dengerin orang ngomong, terutama istri. Sabar. Karena memang secara psikologis, setahu saya nih, banyakan istri ngomongnya daripada suami. Betul nggak? Kata-kata yang keluar dari seorang wanita itu lebih banyak, berapa persen begitu, daripada laki-laki. Betul nggak? Nah, maka dengarkan. Nggak usah dikomentari, dengarkan aja dulu. Jangan baru dia ngomong, cerewet amat lu. Jangan, kasih kesempatan. Karena ini hak dia. Husnul muasyarah, baik berperilaku, dengarkan. Yang kedua, kalau saatnya kita ngomong, maka upayakan ngomongnya yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Jadi jangan mentang-mentang suami, mentang-mentang qawwamuna 'alan nisa, pimpinan dan segala macam rumah tangga, dia yang menentukan uang belanja ini segala macam, sehingga ngomong seenak udelnya aja. Mulut saya terserah saya kan kepala keluarga di sini. Betul, kepala keluarga. Tetapi dalam bab kewajiban suami terhadap istri, yang itu merupakan hak istri, husnul muasyarah. Omongan juga dijaga, ya. Dipastikan omongannya itu yang pas sama istri. Ya. Bapak-bapak kan sukanya bercanda. Ibu-ibu juga suka bercanda, tapi bercandaan ibu-ibu beda sama bercandaan bapak-bapak. Maka sesuaikan. Kalaupun harus bergurau, bercanda, maka lakukan, namun sesuaikan. Jangan bercandaan bapak-bapak dibawa ke ibu-ibu. Saya tanya, bapak-bapak biasanya bercandaannya apa? Apa Pak? Jujur Pak. Bercandaannya apa? Bapak-bapak. Iya, gitu kan. Bercandaannya kan begitu bapak-bapak. Ya. Nah, nikah lagi lah, apalah, begitu biasanya kan. Nah, itu bercandaan dijaga, hanya bapak-bapak aja udah. Jangan dibawa-bawa ke ibu-ibu. Karena kalau bercandaan bapak-bapak, khususnya bab ini dibawa ke ibu-ibu, ibu-ibu nggak nganggapnya sebagai bercanda itu. Serius. Akibatnya jadi repot. Itu. Ya. Beda bercandaan bapak-bapak sama ibu-ibu. Bukan nggak boleh bercanda, boleh silakan. Bercanda itu supaya orang tidak tegang lah. Tetapi harus tahu tempatnya. Ini bagian dari husnul muasyarah. Berbuat baik di dalam bermuamalah dengan istri. Ya, begitu. Nah, baik. Kemudian yang ketiga. Pertama tadi apa tadi yang pertama? Berbuat adil. Yang kedua, baik di dalam muamalah, muasyarah. Yang ketiga, tidak menyakiti. Adamul idrar ala zaujah. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti apa? Tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti spirit. Ya. Menyakiti fisik ini namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Zaman sekarang ada nggak Pak kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri? Ada nggak Pak? Ada. Bu, ada nggak Bu? Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dilakukan oleh suami? Ada nggak Bu?
Ada. Kalau sebaliknya ada nggak Bu? Kekerasan dalam rumah tangga, istrinya yang berbuat kekerasan terhadap suami, ada nggak? Bapak-bapak yang jawab banyak katanya. Ya, ini kita bahas sebelah sisi dulu ya. Yang hak istri yang merupakan kewajiban suami. Ada, dan itu tidak boleh. Ya, itu perbuatan dosa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyakiti fisik istri. Secara syariat ini besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti fisik istri. Tapi dia kurang ajar. Tapi dia melakukan hal yang itu. Tetap tidak boleh dipukul dengan cara seperti itu. Ada memang syariat memukul. Ketika dinasehatin istri tidak mau. Nasihat 2 kali nggak mau. Nasihatin 3 kali nggak mau. Jauhi dari ranjang. Masih nggak mau juga. Pukul, betul, tapi pukulnya bukan kayak ngegebukin maling. Ya, pukulnya dorbatut tarbiyah namanya. Pukul pendidikan. Nggak boleh idror. Idror itu artinya membahayakan. Sampai benjol, sampai luka, astagfirullahaladzim. Pertama dia melakukan dosa yang tidak ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang kedua, ya seperti banci lah. Suami yang mukulin istri seperti itu kan banci namanya. Beraninya sama orang yang secara fisik tidak berani. Ya. Nah, oleh karena itu, ini merupakan kewajiban, tidak boleh menyakiti fisik. Yang kedua, ada mul idrar azza tidak boleh menyakiti spiritual dia. Dia pengen ngaji, belajar Quran, kasih kesempatan. Karena itu kesempatan dia meningkatkan spiritualnya. Bacaan Quran kamu udah lebih bagus daripada saya. Udah sekarang mendingan saya aja. Dia juga punya hak untuk lebih bagus baca Quran. Dia juga punya hak untuk lebih paham agamanya, ikut pengajian, ikut kajian. Izinkan, kasih waktu. Kalau perlu anterin. Kalau perlu kasih dana, kasih biaya. Kenapa? Itu menyenangkan spiritual dia. Karena menyakiti spiritual itu dosa, tidak boleh. Karena kewajiban suami adalah memberikan dukungan terhadap spiritual dia. Dalam Islam, kalau seorang istri dipanggil sama orang tuanya, bertepatan dengan istri tersebut dipanggil oleh suaminya, mana yang harus dia dahulukan? Saya tanya sekali lagi nih, ya jangan asal jawab ya. Saya tanya sekali lagi nih, konsentrasi. Kalau seorang istri dipanggil sama orang tuanya, ayah atau ibunya, pada saat yang sama dia juga dipanggil oleh suaminya, kewajiban yang mana dulu yang harus dipenuhi oleh istri tadi? Oke, confirm ya? Dan betul itu. Tetapi sebagai seorang suami, jangan mentang-mentang. Kasih kesempatan dia untuk berbuat baik sama orang tuanya. Masa suami harus ngalah daripada orang tua? Bukan itu babnya. Babnya adalah hak dan kewajiban. Kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya, taat kepada Anda sebagai suami, berikan juga kesempatan dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mas, saya datang memenuhi panggilan Mas. Tapi tadi ibu panggil saya, gimana ya Mas ya? Oh, udah, kamu penuhi dulu apa kata ibu. Boleh nggak istrinya kalau dapat izin kayak gitu? Jadi ini kita babnya bukan bab tegang-tegangan, bukan bab gaya-gayaan, bukan bab kuasa-kuasaan, tetapi ini bab hak dan kewajiban. Berikan kesempatan kepada istri untuk berbuat baik kepada suami. Antar dia. Bukan hanya izinkan, antar. Ya udah saya izinin. Tapi gimana berangkat? Berangkat aja sendiri sono. Itu namanya nggak ngizinin. Itu namanya ngambul. Ngambul namanya. Kita orang Betawi ngambul. Gila sana. Dah sana. Gitu. Padahal nggak boleh. Ya jangan begitulah. Ya. Ini namanya memenuhi hak dan kewajiban.
Baik, ya. Dalil-dalilnya banyak ini. Cuma waktu kita terbatas ya. Adamul idrar bizaujah. Sekarang hak suami terhadap istri. Artinya kewajiban istri terhadap suami. Wa huququz zauji 'ala zaujah min a'zamil huquq. Ini kata para ulama, termasuk hak yang paling agung di sisi Allah untuk dipenuhi adalah hak suami atas istri. Artinya kewajiban istri atas suami termasuk kewajiban atau hak yang harus dipenuhi dan nilainya azim di sisi Allah. Nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Nah, ini dalilnya ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kewajiban istri merupakan hak suami juga harus dikerjakan dengan baik, dengan ma'ruf. Walirrijal sama juga. Bagi suami, bagi laki, 'alaihinna darajah. Wajib atas hinna, atas mereka maksudnya para istri itu darajah. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 228. Baik. Nah, ini ada beberapa perkataan para ulama tentang ini, kita skip saja. Langsung kita masuk, apa itu hak suami terhadap istri? Yang pertama, wujubut ta'ah. Wajib mentaati. Hak suami adalah ditaati oleh istri. Ketaatannya seperti apa? Ketaatannya tidak ada pengecualian kecuali Allah dan Rasul. Ya. Kalau suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, boleh tidak ditaati. Tetapi dengan cara-cara yang baik. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih suami yang ngajarin istrinya atau nyuruh istrinya supaya menentang Allah dan Rasul? Kayaknya nggak ada lah, ya kan? Apalagi suami-suami di sini mukanya orang-orang soleh semua ini kayaknya. Lihat dari jenggotnya, lihat dari mukanya, ya kan? Orang-orang soleh semua insya Allah ini. Nggak ada lah yang nyuruh-nyuruh yang macam-macam sama istri, ya kan? Maka kalau tidak ada yang macam-macam, maka wajib ya ditaati. Termasuk yang sifatnya pendapat yang mungkin benar, mungkin salah. Diskusi boleh diskusi. Ya, kayaknya sih bagusnya nggak begitu deh. Emang kenapa? Kalau menurut saya bagusnya begini. Karena kalau begitu kita dana juga akan besar, kemudian resikonya mungkin berhasil, mungkin tidak. Jadi gimana? Jadi menurut saya sih harusnya lewat gini aja. Kayaknya betul juga. Boleh didiskusikan seperti itu boleh. Ya. Tetapi ketika keputusan sudah diambil oleh suami, maka kewajiban istri adalah mentaatinya. Ya, kalau keputusan sudah diambil, maka hak suami untuk ditaati, kewajiban istri mentaati suaminya. Ja'alallahu ar-rajula qawwaman 'alal mar'ah bil amri wat tawjihi war ri'ayah. Nah, begitu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pimpinan tertinggi kepada wanita, ya, kepada istrinya, baik dalam perintah, dalam arahan maupun dalam perlindungan dan penjagaan. Ya. Jadi seorang suami juga wajib menjaga istrinya. Bagian daripada qawwam adalah menjaga, riayah, menjaga, membentengi, melindungi. Ya. Kama yaqumul wulad 'ala ra'iyah, sebagaimana pemerintah wajib melindungi ra'iyah, rakyatnya. Ya. Jismiyatan wa aqliyatan, secara fisik maupun non fisik. Ya. Ini kewajiban yang pertama istri terhadap suami. Kewajiban yang kedua, tamkinu zauji minal istimta' min haqqi zauji ala zaujatihi tamkinuhu minal istimta'. Ya. Ini namanya kajian ya. Kita nggak usah pikir yang macam-macam, namanya kajian ya, harus disampaikan. Ya, kan para ulama yang menyebutkan. Tamkinu zauj, memberikan hak kepada suami untuk istimta'. Istimta' itu merasa nyaman dan merasa enak, lezat dengan istrinya. Ini hak suami terhadap istri, juga sebaliknya hak istri terhadap suami. Ya. Cuma kalau hak suami terhadap istri yang disebut dengan kenyamanan, kelezatan dan kenikmatan, ini lebih diarahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena memang dalam hal
Yang satu ini suami lebih membutuhkan ketimbang istri, walaupun istri butuh juga. Itulah sebabnya kenapa banyak di antara istri yang ditinggal oleh suaminya dia bisa bertahan. Kenapa? Karena dalam hal ini istri lebih kuat daripada suami. Tetapi kita dapati tidak sedikit banyak suami yang ditinggal oleh istri, maka dia menikah lagi. Kenapa? Karena memang dari sana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kecenderungan suami dan istri dalam masalah istimta ini seperti itu. Oleh karena itulah dalam memenuhi istimta ini, merasa nyaman, merasa lezat dan nikmat dalam urusan hubungan suami istri ini, lebih ditekankan hak suami atas istri. Walaupun kewajiban sebaliknya tetap ada, bukan tidak boleh, tidak, tetap ada. Tetapi karena memang dari sana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kewajiban yang seperti ini terhadap istri terhadap suami, maka lebih ditekankan ini oleh para ulama. Ya, sekali lagi ini bukan ketidakadilan, tetapi ini kesetaraan ya dalam hak memenuhi istimtah ya, antara suami dengan istri. Di sini disebutkan khusus kewajiban istri terhadap suami karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan gharizah, kecenderungan laki-laki dalam hal ini lebih besar ya ketimbang istri. Ini dalilnya banyak ya dari Abu Hurairah, kemudian juga dari para ulama ya, bahwa Rasulullah SAW sering menyatakan hal itu kepada para ummahat, kepada para sahabiyat untuk memperhatikan masalah ini terhadap suaminya. Yang ketiga, adamul khuruj minal baiti illa biidzni zauj. Tidak keluar rumah tanpa izin suami. Ini adalah hak suami sekaligus kewajiban istri terhadap suami. Tidak keluar rumah kecuali izin suami. Sekarang zaman yang penuh dengan kemudahan. Ya. Ini pun poin ini bukan poin kuasa saling kuasa. Ya, siapa yang kuasa, siapa yang hebat, bukan. Tetapi ini poin komunikasi antara suami istri. Artinya secara hukum ini adalah kewajiban istri terhadap suami. Namun dalam prakteknya bisa dibicarakan dengan baik. Suaminya lagi tugas luar kota. Istrinya ada kewajiban untuk lingkungan. Dia dibutuhkan untuk lingkungan. Dia harus keluar bersama masyarakat untuk berbuat baik kepada lingkungan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hak suami adalah dia tidak boleh keluar sebelum ada izin dari dia. Maka bisa dihubungi. Bisa dikontak, bisa fit call, bisa WA, bisa apa segala macam, bisa. Zaman sekarang lebih mudah. Ya. Maka itu harus dilakukan. Jangan sampai sekarang karena ada persamaan hak dari gender ini, lalu persamaan ini dibuat rata semua sama. Nah, ini tidak benar. Ya. Hak secara umum antara suami dan istri sama, tetapi ada batasan-batasan di mana istri harus memenuhi itu, sebaliknya di mana suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri. Salah satunya adalah keluar rumah. Keluar rumah di sini maksudnya memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kebutuhan suami, harus tetap dengan izin dari suaminya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, laisa lahal khuruju li'iyadati abihal marid illa biidzni zauj. Meskipun bapaknya sakit, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali nggak boleh istri melihat, menjenguk bapaknya yang sakit itu kalau tidak diizinkan oleh suami. Ini kita bicara masalah hukumnya dulu ya. Tetapi tentunya dalam pelaksanaan kita hendaknya jangan saklek. Ya mentang-mentang kewajibannya seperti itu, nggak boleh, gimana walaupun sakit. Ya jangan seperti itu. Ya, tetap harus ada komunikasi dengan baik. Tetapi hukum asalnya dalam syariat Islam adalah seperti ini. Ya. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Laisa lahul khuruj li'iyadati abihal marid illa biidzni zauj. Wa lahu man'uha min dzalik. Dan suami punya hak untuk melarang katanya.
Tapi kok tega banget sih bapaknya sakit. Ini hukumnya dulu ditegaskan ya. Hukumnya seperti itu. Tapi ya nggak mungkin lah, ya kan, suami yang soleh, mertuanya sakit, orang anaknya sendiri nggak boleh nengok, nggak boleh ngelihat. Apalagi kalau dalam sakitnya itu dia nyebutkan nama anaknya, ya nama istrinya itu, ya kasih kesempatan lah. Ya apa susahnya begitu. Ya. Li'anna ta'ata zauj wajibah fala yajuzu tarkul wajib bima laisa biwajib. Ya. Baik. Jadi hukumnya seperti itu, tetapi tentu harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah ta'dib. Ta'dib. Ta'dib itu mengajarkan adab, etika. Ya. Jadi suami wajib mengajarkan etika, istri pun siap menerima ajaran etika ini dari suaminya. Etika ini sesuatu yang sangat penting, terutama di akhir-akhir zaman seperti ini. Orang kadang-kadang kehilangan etika, kehilangan adab. Ya. Adab terhadap dirinya, adab terhadap pasangannya, adab terhadap orang tuanya, adab terhadap masyarakatnya, adab terhadap bangsa negaranya. Dalam Islam itu adab penting sekali. Adab terhadap anak, adab terhadap orang tua. Tata krama ini penting, ini bagian penting dari Islam, adab ini. Etika, tata krama. Ya. Maka di dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib ini mengajarkan adab. Istri juga wajib menerima ajaran suami terhadap adab, nilai-nilai adab ini. Ya. Jangan merasa tersinggung kalau diluruskan. Bahkan seharusnya dia mengajarkannya kepada anak-anak dan seterusnya. Ya. Jadi menghidupkan rumah tangga itu dengan adab, dengan etika. Ya. Etika berbicara, etika menegur, etika meluruskan. Ya. Ya, kalau salah kan harus diluruskan, tapi kan ada etikanya. Jangan salah langsung dimaki, salah langsung dicaci. Mata lu kemana sih? Ya, matanya ada di situ. Ya. Cuma kan orang kan suka salah. Kadang-kadang orang suka salah. Jangankan orang, kita sendiri suka salah, bahkan sering mungkin. Hari ini istri yang salah, besok mungkin suami yang salah. Ya. Kemarin kita yang salah sebagai suami. Hari ini istri yang salah, satu salahnya. Kemarin 3 salahnya suami. Jadi bukan ketika salah langsung dibesar-besarkan kesalahan itu, langsung dituduhkan, langsung. Itu namanya tidak ghairu muta'addib, tidak beradab, tidak beretika. Maka harus ada etika di dalam meluruskan kesalahan. Begitu juga di dalam memotivasi orang berbuat baik. Harus ada motivasinya. Istri memotivasi suami kalau suaminya berbuat baik. Jangan malah dipatahkan. Alah begitu aja, biasa gitu mah. Jangan dipatahkan. Masya Allah, jazakallah, terima kasih suamiku, kau sudah berbuat baik. Mudah-mudahan Allah ridho, dapat pahala. Diapresiasi, ini adab. Suami begitu juga, apresiasi. Ya. Masya Allah, hari ini luar biasa masakannya. Padahal asin, tapi dipuji, adab. Ya, begitu. Jangankan nggak enak, enak aja. Jangankan enak, nggak enak aja harus dipuji. Ini bagian dari adab. Karena kalau nggak adab, jangankan nggak enak, enak aja kadang-kadang dicari nggak enaknya. Nah, gitu. Kalau nggak adab kan kayak begitu. Enak sebetulnya udah enak, tapi gara-gara ada satu yang nggak enak, jadi semuanya jadi kena balas nggak enak. Ini karena kita tidak membiasakan adab di dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu at-ta'dib, beradab itu juga penting dalam hubungan suami istri. Ya, baik. Sementara itu dulu, ya, mungkin kalau dibuka diskusi lebih banyak lagi hal yang bisa kita eksplorasi ya. Karena ini dari segi teori, maka karena waktu juga sudah jam 1 lewat, saya persilahkan untuk Bapak Ibu berdiskusi dan bertanya jawab kalau memang ada yang perlu diskusikan terhadap materi ini tentang hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, kita diskusikan bersama-sama. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Silakan. Ada yang ditanya maksudnya? Bapak-bapak silakan Pak. Atau sudah aman semua ya? Ya. Jangan seperti api dalam sekam ini. Aman-aman tapi disimpan sebenarnya. Ya. Jangan disimpan lah ya. Ya. Dikomunikasikan. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok, kurang pas, didiskusikan. Jangan disimpan. Ya. Berbahaya. Kalau disimpan nanti seperti benang kusut, sulit untuk mengurainya kembali. Ya silakan Bu, kalau ingin ditanyakan. Atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kepada pasangan kita masing-masing dan nanti menerima hak sesuai dengan kewajiban yang kita laksanakan terhadap masing-masing pasangan kita. Kewajiban suami terhadap istri adalah hak istri, kewajiban istri kepada suami adalah hak suami. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan dengan bertanggung jawab atas dasar iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.